Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 문자 왔숑. 문자 왔숑. Gimana kabarnya hari ini? Baik dong ya pastinya. Buat teman-teman yang belum kenal aku, kenalin nama aku Syarifah. Buat teman-teman yang udah nonton video aku sebelum-sebelumnya, makasih banyak ya guys ya. Seperti di judulnya, kalau di video kali ini aku mau sharing-sharing ke kalian tentang gimana sih caranya merawat ketiak biar dia mulus, putih, dan tidak berbulu. Sebelum kita mulai videonya, yang belum subscribe, boleh subscribe dulu. Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini kalau kalian gak suka, dan komen di bawah kritik kalian, oke guys? Ya guys, aku yakin setiap yang nonton video ini pasti punya ketiaknya masing-masing dan pasti punya permasalahan dari ketiaknya masing-masing, ya gak sih? Pasti kan? Nah, jadi ada 3 hal yang paling mengganggu di ketiak. Ntar guys, ada motor. Jadi ada 3 hal yang paling mengganggu di ketiak. Yang pertama itu bau, yang kedua itu adalah bulu, dan yang ketiga itu adalah warna ketiak. Nah, jadi sebenarnya ya nggak cuman di ketiak aja yang bau. Jadi setiap lipatan-lipatan di tubuh kita itu pasti bau. Kayak ketiak, terus tuh dan lain lipatan-lipatan yang lain itu pasti punya bau. Tapi karena memang ketiak itu punya intensitas bau yang lebih daripada lipatan-lipatan yang lain. Nah, ada banyak banget faktor yang menyebabkan ketiak itu bisa bau. Yang pertama itu memang dari keringat. Terus yang kedua itu dari apa yang kita konsumsi. Jadi makanan yang kita konsumsi. Kalau misalnya kalian bisa membaca diri kalian, jadi kalau misalnya kita dari makan sesuatu kayak misalnya bawang putih, bawang merah, itu pasti berdampak ke bau badan kalian. Nah, hal apa aja sih yang bisa mengurangi intensitas dari bau badan? Yang pertama itu kurangi makanan-makanan yang memang berbau khas. Yang kedua itu banyak mengkonsumsi air putih, karena memang air putih itu kan menetralkan segala apapun yang ada di badan kita. Dan yang ketiga itu memakai deodoran. Nah, ada 2 jenis deodoran nih, tinggal kalian sendiri nih yang milih. Kalian memang punya ketiak yang seperti apa. Kalau kalian punya ketiak yang memang keringatnya banyak tapi tidak terlalu bau, kalian bisa memilih deodoran yang memang berfungsi untuk menangkal keringat untuk tidak terlalu banyak. Tapi kalau kalian punya intensitas keringat yang memang sedikit tapi dia baunya ya seperti itu, berarti kalian harus memilih deodoran yang benar-benar membunuh bakteri si penyebab bau ketiak kalian, gitu guys. Nah, ngomongin tentang bulu rambut yang ada di ketiak, itu memang gak semua orang sama. Ada jenis orang yang memang dia punya sedikit bulu, ada jenis orang yang memang dia sama sekali gak punya bulu di ketiaknya, dan ada orang juga yang punya bulu ketiak yang bisa di rebonding, yang bisa dikepang, yang bisa dikuncit-kuncit saking banyak, tebel, dan ya begitulah. Nah, seperti yang kita tahu ada 3 cara termudah dan terefektif untuk menghilangkan bulu ketiak untuk menghilangkan rambut ketiak yang ada di armpits kita. Yang pertama itu adalah waxing, terus ada mencukur, dan ada mencabut. Ayo kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama itu adalah waxing. Jadi waxing ini kelebihannya itu kalian tahu sendiri. Jadi dia bisa mencabut semua bulu dari akar-akarnya secara instan. Karena kan cara kerjanya kayak misalnya kalian pakai sugar wax nih. Kalian kayak sugar waxnya itu taruh sini, terus nanti dikasih kayak special kain gitu, ditampal terus di shred gitu kan. Jadi semua bulu-bulu kalian itu akan tercabut gitu di waxing. Dia memang benar-benar instan dan benar-benar efektif, kayak nyabut sampai akar-akarnya gitu. Itu kelebihan waxing. Nah, tapi kekurangannya itu yang pertama itu dia bisa menyebabkan kulit ketiak kita itu jadi kayak kulit ayam. Tahu nggak kulit ayam yang kayak pori-porinya itu muncul-muncul gitu? Nah, kalian sekarang lihat deh ketiak kalian kayak kulit ayam, apa mulus, apa masih banyak bulunya. Coba lihat sendiri, lihat. Dan yang kedua itu adalah cukur ini bener-bener instan yang pertama. Terus dia juga kayak cuman ya udah gitu, so easy dan semua orang bisa gitu. Cuman kayak
spatula terus diseret udah, dan nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain apa-apa. Jadi memang dia seinstan itu dan segampang itu kalau cukur. Tapi kekurangannya cukur itu yang pertama, dia nggak bisa nyabut sampai akar dong. Jadi pas kalian angkat tuh ketiak kalian pasti kayak masih ada kayak item-itemnya gitu, karena seperti yang kita tahu kalau bulu ketiak itu kayak ke dalamnya tuh panjang banget kan. Jadi kalau misalnya cuma cukur berarti kayak cuma di permukaannya doang, jadi kayak nggak efektif bersih gitu. Jadi pasti kayak ada titik-titiknya. Apalagi buat kita yang kayak memang punya bulu ketiak yang banyak, itu pasti item-item, bintik-bintik dan nggak bagus gitu kan. Dan juga mencukur ini mempunyai intensitas untuk membuat kulit ketiak kita tuh jadi gelap gitu, karena pas kita cukur gitu pasti ada kulit kita kan yang tergesek, dan makin lama pasti makin buat dia menjadi hitam. Cara yang ketiga itu adalah cabut. Nah, jadi cabut ini bisa pakai pinsat, bisa pakai alat cabut lainnya. Kelebihan dari mencabut ini sendiri hampir sama kayak waxing. Jadi kayak dia tuh kayak bisa ngangkat dari akar gitu sampai akar-akarnya, sampai kenang-kenangannya kayak diangkat semua. Terus itu dia kayak lebih kelihatan bersih gitu. Beda sama cukur tadi kan yang kayak masih ada di permukaannya. Dia kayak kalau cabutnya benar-benar kelihatan bersih karena rambutnya memang benar-benar udah hilang dari ketiak kita ya kan. Nah, tapi kekurangan dari cabut ini sendiri, yang pertama dia itu bisa menyebabkan rambut itu ketika dia udah mau tumbuh nih, dia nggak bisa tumbuh ke permukaan, jadinya kayak ada bentol-bentol gitu. Jadi buat kita jadi nggak nyaman gitu, jadi kayak iritasi, buat gatal gitu. Dan mencabut juga bisa menyebabkan kulit ketiak kalian menjadi seperti kulit ayam, bener guys. Jadi kayak kulit ayam, karena ya sama kayak waxing tadi, karena kan dia dicabut loh, jadi kayak pori-pori itu kan kayak muncul gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kulit ketiak kalian menjadi seperti kulit ayam. Jadi ketiga, treatment penghilang bulu di atas tadi, aku lebih suka mencabut. Sebenarnya baru beberapa waktu ini sih, kayak baru sekitar 1 atau 2 bulan ini aku pindah ke cabut, karena sebelumnya tuh aku kan cukur gitu. Jadi aku cukurnya tuh kayak sekitar 3 hari sekali atau 4 hari sekali gitu. Terus lama-lama kayak males banget sih gitu kan, dan aku beralih ke cabut. So far sih aku merasakan mencabut itu lebih efektif gitu, walaupun dia memang bisa menimbulkan kulit ayam di kulit ketiak kita. Tapi ada beberapa treatment yang bisa menghapuskan kulit ayam dari kulit ketiak kita. Kalau bicara tentang warna, kayak siapa sih yang nggak mau punya warna ketiak yang cerah, bersih, tanpa bulu dan tidak berpori-pori ayam gitu kan. Apalagi para wanita di luar sana, aku pun kayak pasti pengen punya ketiak yang bersih gitu kan. Nah, sebenarnya ada beberapa langkah-langkah yang menurut aku simpel banget, yang bisa mengubah kulit ketiak kalian tuh menjadi bersih, mulus, bersahaja, permai. Ada beberapa faktor yang membuat kulit ketiak itu jauh lebih gelap daripada bagian-bagian kulit lainnya. Yang pertama itu karena kulit kita kurang nutrisi. Ntar guys. Kulit kita kurang nutrisi, biasanya karena kulit kita kering. Kalian nyadar gak sih kalau kalian tuh sebenarnya nggak pernah ngurusin ketiak kalian? Ya cabut ya udah, cabut aja, selesai gitu kan. Apa kalian memperhatikan kalau sebenarnya kalau ketiak itu tuh bisa ngomong, dia tuh ngomong kayak gini, aku tuh juga pengen di scrub, pengen dikasih vitamin, pengen dikasih pelembab biar aku tuh nggak kekurangan nutrisi gitu guys. Jadi kalian sekarang bertanya pada diri kalian sendiri, kalian pernah nggak memberi nutrisi pada ketiak kalian? Coba. Faktor yang kedua itu adalah pemakaian baju. Jadi kalau misalnya kita pakai baju yang terlalu ketat di bagian sini terutama, pasti kan dia akan bergesekan gitu, dan itu membuat warna ketiak kita itu akan jauh lebih gelap gitu guys. Nah, biasanya aku merawat kulit ketiak aku tuh biar dia nggak kayak bulu ayam, biar kayak dia nggak kayak pori-pori ayam, sama biar dia tuh putih, biar dia tuh cerah, itu cuman pakai 2 produk.
Itu yang membuat dia itu kayak terus lembab gitu, aku pakai aloe vera. Sebenarnya terserah mau aloe vera apa, tapi kalau aku lebih suka Nature Republic karena yang pertama dia selain dia punya aloe vera, dia juga kan punya alkohol, dia ada kandungan alkoholnya, jadi kayak membuat sensasi agak perih gimana gitu loh, jadi aku lebih suka ini. Terus untuk mencerahkannya biasanya aku scrub ketiak aku tuh pakai lulur. Ini optional sih, terserah kalian. Aku pakai lulur Bali karena memang aku scrub badan aku juga pakai lulur Bali, jadi kayak sekalian gitu. Bahasanya itu 1 kali mendayung 2-3 pulau terlampau. Yeay. Nah, langkah-langkah aku untuk armpit care itu yang pertama, sebelum aku cukur aku pasti kayak bilas dulu pakai air hangat. Jadi sebelum aku cukur aku bilas dulu ketika aku pakai air hangat, tujuannya biar kayak pori-porinya tuh sedikit terbuka, jadi pas kayak kita nyambut-nyambut itu kayak nggak terlalu sakit, sama pori-porinya tuh nggak terlalu bekerja keras gitu guys. Setelah aku cukur biasanya aku langsung mandi aja, aku nggak treatment yang lain karena aku takut kan namanya juga kan pori-porinya terbuka. Kalau misal cicak kan pori-porinya terbuka nih, kalau misalnya kita maksain untuk ngasih kayak scrub atau aloe vera, takutnya nanti berdampak tidak baik gitu kan. Jadi setelah aku cukur pasti aku langsung ya beres-beres, bersih-bersih gitu. Nah setelah itu beberapa jam kemudian atau besoknya baru aku kasih armpit care. Yang pertama pasti aku kasih aloe vera dulu. Ya aku sekitar kayak 3 hari sekali atau 2 hari sekali gitu. Tujuannya itu biar dia nggak kering dan biar dia tetap ternutrisi gitu kan guys. Nah yakinlah kalau armpits kalian itu tetap ternutrisi dan tetap lembab, kalian itu bakal lebih pede dan bau badannya juga lebih nggak terlalu gitu karena dia ternutrisi. Kenapa aku pilih aloe vera, kenapa nggak olive oil atau baby oil, padahal kan sama-sama tujuannya melembabkan. Nah kalau kalian yang belum tahu nih, baby oil itu bisa mempercepat tumbuh rambut gitu. Buktinya bulu mata aku ini aja bisa tumbuh karena baby oil. Jadi kan aku takut kalau aku pakai baby oil di armpit aku nanti bakal jadi semana si rambutnya gitu kan. Jadi aku memilih pakai aloe vera ini untuk menutrisi armpit aku gitu guys. Dan terus tuh yang kedua itu aku selalu scrub pakai ini. Terserah ya kalian tuh mau lulurnya pakai apa aja, terserah. Aku pakai ini ya, aku colek gitu, terus aku gini-giniin ya sampai kayak benar-benar kering, sampai dia berubah warna menjadi coklat. Yang itu pertandanya bahwa kotor dan kotorannya terangkat gitu kan. Nah setelah itu aku bersihin lagi, terus kita bisa melanjutkan aktivitas yang lainnya. Nah kuncinya kalau kalian mau punya armpits kalian yang baik, yang cerah, yang no bulu-bulu, kalian tuh memang harus rajin. Yang pertama ya harus rajin cabut, cukur atau waxing, terserah gimana senyaman kalian. Yang kedua itu ya harus menutrisi, setidaknya jangan membiarkan armpits kalian itu tuh sampai kering dan tidak ternutrisi gitu. Terus sama halnya sama kayak muka, jadi armpits itu memang sensitif, jadi jangan terlalu gosok-gosok terlalu keras gitu karena takutnya nanti dia iritasi. Dan buat kalian yang cukur jangan terlalu juga, takutnya nanti bagian kulit luarnya itu pudar, jadilah hitam kan. Jadi kalian nggak mau kan hitam. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Aku berharap video kali ini bermanfaat buat kalian yang pengen punya armpits yang no bulu-bulu, no belang, dan lainnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Bye.